Selamat pagi menjelang siang, Sobat Tani. Ketemu lagi dengan saya di review yang ketiga dari 4 varietas yang saya tanam pada musim kali ini. Ini adalah varietas ketiga yang mau akan saya review untuk ya siang lah. Ini hitungannya udah agak siang ini, tapi barusan aja hujan. Jadi saya mengambil video ini ya agak menjelang siang sedikit. Biasanya kan pagi saya ngambilnya. Di review padi yang ketiga ini, varietas yang ketiga ini, yang seperti Sobat Tani lihat sekarang ini adalah padinya seperti ini. Dan padi ini sekarang saya ambil pada usia 96 hari. Jadi ya tidak lama lagi padi ini segera akan panen. Dan kalau Sobat Tani perhatikan, bagus, padi ini bagus. Ini salah satu varietas yang menjadi idaman para petani padi. Ini salah satu varietas idaman petani padi. Di samping yang sekarang lagi booming sekali seperti yang ada di belakang saya. Di belakang saya ini ada Impari 32. Itu sebagai pembanding dari varietas baru. Varietas yang saya tanam ini dengan saya bandingkan dengan Impari 32 mengenai bagaimana hasilnya, seperti itu. Nah, kita mulai untuk reviewnya biar nggak terlalu lama-lama. Saya khawatir cuacanya sekarang ini agak mendung, saya khawatir hujan aja. Dari segi penampilan, padi varietas ini sangat bagus sekali dan cakep sekali, dan pokoknya top lah. Ini top banget padi ini. Dan banyak petani di sini sudah melihat bagaimana performa bentuk dari padi ini, seperti yang Sobat Tani lihat sampai ke belakang di sana itu banyak yang menyukai, terutama dari bulirnya yang panjang sekali bulirnya, dan isinya banyak sekali, penuh sekali ini. Dari segi tanaman, padi ini punya ketinggian tinggi tanaman sampai di ujung daun bendera itu 120 cm sampai 123 cm. Jadi cukup tinggi, tanaman padi ini cukup tinggi sekali. Nah, dari ketinggian yang seperti ini sebetulnya agak riskan untuk ditanam dan ditanam di waktu panennya itu pada waktu musim penghujan. Sebetulnya musim ini bukan musim penghujan, sebetulnya musim ini adalah musim kemarau, musim yang terbaik lah istilahnya itu. Tapi berbeda. Jadi kemarin itu diguyur hujan keras di daerah sawah ini, termasuk daerah saya, diguyur hujan sangat-sangat deras sekali. Dan saya sempat khawatir padi ini akan roboh. Dan seperti Sobat Tani lihat, dia masih berdiri. Ada satu rumpun di sana itu roboh. Dia turun ke pundukan karena sudah terlalu berat, buahnya terlalu berat. Jadi ketinggian ini menjadi catatan penting untuk para Sobat Tani yang memang ingin mau menanam varietas ini. Ini varietas bagus sekali. Dari jumlah anakan standar seperti pada Impari pada umumnya, jumlah anakannya standar itu tadi saya hitung, yang di tengah itu 20 sampai 25, yang di pinggir beberapa 10 rumpun dari pinggir itu anakannya antara 27 sampai 35. Itu normal seperti itu. Dan jumlah anakan produktif juga sama standar di kisaran 23 sampai 27 28 juga ada. Seperti itu. Jadi standar untuk anakan produktifnya masih standar seperti itu. Nah, dari ketahanan hama dan penyakit, untuk varietas yang satu ini itu dia lebih tahan terhadap orang batang coklat, dan untuk beberapa biotip, dan dia tahan juga terhadap awar daun bakteri atau Xanthomonas. Untuk beberapa strain dia lebih tahan juga seperti itu. Jadi seperti Sobat Tani lihat, ini masih stabil, hijau daun benderanya masih stabil. Seperti pada review video saya yang kedua itu, bahwa daerah ini adalah daerah endemis untuk Xanthomonas dan orang hijau tungguru. Ada beberapa orang coklat tapi sudah tidak muncul kembali, sudah cukup lama, agak endemis daerah ini. Nah, untuk rasa nasi dari padi ini
sesuai deskripsinya bahwa padi rasa nasinya pulen, dan enak sekali, katanya enak dan pulen. Dan saya juga belum tahu, nanti saya pasti akan mencobanya. Dan untuk jumlah bulir permalai, untuk varietas ini, jumlah bulir permalainya itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasa, top banget jumlah bulirnya. Jadi dari 4 varietas yang saya tanam, dari review pertama, kedua, dan ini yang ketiga, ini jumlah bulir yang paling banyak sekali, Jadi di tengah-tengah yang di petaan hamparan yang tengah-tengah, ini posisi saya di pinggir ya, di pinggir pematang. Di tengah-tengah itu jumlah bulir itu terendah 285, tertingginya 327 untuk yang di tengah. Nah, untuk yang di pinggir, jadi 1, 2, 3 sampai 10 rumpun dari pinggir ke tengah, itu jumlah bulirnya itu mencapai 340, dan yang terbanyak 365 bulir permalai. Jadi luar biasa. Jadi biasanya bulir-bulir panjang dan banyak seperti itu biasanya dimiliki oleh varian-varian dari varietas hibrida. Nah, ini cukup mumpuni lah, dalam arti cukup bagus, dan kalau dilihat dari bulirnya mentes sekali, dan dia terisi juga sampai ke pangkal-pangkalnya dia terisi. Aduh, patah. Seperti itu. Bagus sekali. Dan dari potensi hasilnya, kalau sesuai di deskripsinya itu sekitar 9 ton. Tapi kalau saya rasa ini bisa lah mencapai angka itu, bisa, dan mungkin kita harapkan juga lebih dari angka yang sudah tercantumkan, yang dituliskan. Tapi ada beberapa catatan sedikit dari varietas yang saya tanam ini, terutama padi yang ini, adalah ukuran dari batang. Ukuran dari batangnya. Jadi ukuran dari batang padi ini itu kecil, kurang besar. Jadi agak ada rentan pada waktu musim penghujan seperti sekarang ini, resikonya adalah roboh. Kalau di saat dia sudah kuning atau menjelang mau panen lah, kurang lebih 5 hari menjelang panen sih is okay, no problem. Tapi kalau dia belum mencapai pemasangan sempurna, itu sangat berbahaya. Jadi catatan untuk varietas ini adalah batangnya kurang kokoh. Nah, tapi pertanyaannya kembali, kenapa ya ini masih berdiri padahal berapa hari yang lalu dan sampai kemarin area ini diguyur hujan dengan intensitas yang cukup kuat sekali dan kencang sekali. Kenapa ini masih berdiri dan sedikit yang roboh, dan di tengah itu hampir, nanti kita lihat videonya ya, di tengah itu tidak ada yang roboh. Ya kuncinya karena perawatan kuncinya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa perawatan memegang peranan penting dalam 4 varietas yang saya tanam ini. Jadi bukan cuma sekedar asal tanam ditinggal, tidak diapa-apain, tapi kita rawat dengan baik-baik. Seperti itu. Itu untuk jumlah malai yang sangat bagus. Dan satu lagi, dan 4 varietas padi ini semua dikeluarkan oleh Balai Besar Tanaman Padi atau BP Padi. Jadi teman-teman BP Padi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan support pada saya untuk menanam varietas ini. Sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa. Dan ini mungkin salah satu, kalau saya bisa katakan ya, idaman petani padi ya, ini varietas yang ini. Cuma kita juga harus tetap menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan letak geografis dari area persawahan kita. Jadi tidak bisa asal pokoknya tanam, tapi kita harus memperhatikan beberapa wilayah kita apa cocok, karena spesifikasi padi untuk sekarang itu lebih cenderung ke spesifikasi lokasi. Jadi beda dengan padi-padi yang era-era sebelumnya, itu sangat-sangat beda sekali. Nah, sudah banyak ini petani yang menyukai untuk
ingin menanam padi ini lagi pada bulan November sampai Desember ini, karena di tempat saya kalau bulan November, Desember, bahkan sampai Januari itu adalah musim serentak untuk tanam padi. Jadi kita nanti akan panen raya dimulai dari bulan April, Mei, Juni itu akan panen raya secara besar-besaran. Nah, tapi saya sudah sampaikan kepada para petani di sini bahwa selama dia bisa menanam padi ini, dalam arti tidak terdampak hujan secara langsung pada waktu mulai pengisian bulir padi sampai dia jadi, itu masih aman. Jadi kalau masih kecil dia masih aman. Oh, dan satu lagi, untuk varietas ini itu agak tidak terlalu suka dengan air yang dalam jumlah yang banyak. Nggak terlalu suka dia dengan jumlah air yang banyak. Jadi dia airnya ada tapi normal-normal aja, dan kenapa biasa-biasa saja. Kenapa padi ini saya tanam pakai sistemnya intermittent, yaitu pengairan yang terputus-putus. Dan satu lagi, sangat cocok untuk varietas padi ini itu ditanam dengan Jajar Legowo 21. Sangat-sangat cocok sekali. Karena dia bentuk figurnya itu tidak ke atas seperti ini, tapi dia menyamping seperti ini. Jadi dia akan naik ke samping seperti ini. Sangat-sangat bagus sekali. Jadi nanti kita lihat videonya yang ada di pinggirnya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dan untuk perbandingan antara yang di pinggir di sini dengan yang di tengah itu sama. Jadi bentuk biasanya rata-rata penanaman padi kalau menggunakan sistem merepat, tehel merepat. Ini kan saya tanam dengan sistem tehel merepat dengan jarak 27 x 27 cm. Nah, itu biasanya di tengah, yang di tengah-tengah sana, biasanya bulir padinya kurang menunduk. Agak-agak beginilah. Beda yang di pinggir ya. Kalau di pinggir sudah pasti dia akan menunduk karena penyinaran lebih bagus, sirkulasi angin juga lebih bagus. Tapi ini enggak. Semua sampai di tengah itu bulir padinya merunduknya bagus sekali, bagus sekali. Sangat-sangat luar biasa. Dan seperti yang sobat tani lihat sampai di sana, seperti itu. Ini sudah mulai menguning, jadi ini tidak lama lagi lah, kurang lebih sekitar ya 10 hari atau enggak sampai 10 hari lah mungkin kita akan mulai panen. Kita tunggu nanti, dalam arti 95% kuning secara serempak total, semuanya seperti itu. Untuk hasilnya ya seperti biasanya, saya akan panen dulu semuanya secara rata, berapa jumlah GKP-nya, hasil panennya, baru saya di situ nanti saya akan lihat hasil yang didapatkan untuk musim ini, untuk varietas yang terbaru ini. Seperti itu. Ini tetap kita bandingkan dengan varietas Impari 32, karena 32 di sini sangat ngetren. Tujuan dari saya menanam 4 varietas baru ini adalah tujuannya seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa petani harus punya banyak pilihan untuk varietas-varietas. Jadi tidak monoton satu itu aja, tapi ada pergantian varietas, karena pergantian varietas itu sangat-sangat penting sekali, terutama dalam untuk pengendalian hama dan penyakit seperti itu. Oke, saya rasa untuk review kali ini nggak terlalu banyak yang saya sampaikan, cukup seperti itu aja. Silakan sobat tani kalau mau ingin mencoba menanam di wilayah sobat tani, silakan. Coba perhatikan lagi wilayah sobat tani, struktur geografi sobat tani, tanah, lingkungan, itu lebih diperhatikan. Karena seperti yang saya tadi katakan, bahwa padi sekarang adalah padi yang betul-betul spesifik lokasi. Jadi kita nggak bisa seperti dulu, kita harus paham di lokasi kita apa yang paling cocok, seperti itu. Jadi kalau kita memang ingin menanam di luar kebiasaan yang sudah memang umum di sana, berarti kita harus menyediakan perawatan yang lebih intensif kembali. Karena kita harus mempelajari tiap karakter dari padi-padi tersebut, padi-padi yang kita tanam. Jadi dari 4 varietas yang saya tanam ini, 4-4-nya karakternya berbeda-beda semua. Semua berbeda. Dari video pertama, kedua, sampai yang ketiga ini. Bahkan nanti yang keempat jauh lebih berbeda lagi. Jauh lebih berbeda. Mungkin yang keempat, video keempat nanti agak lama saya ambil yang varietas keempat karena umurnya panjang. Oh ya, sorry, masalah umur.
padi ini umurnya adalah 119 hari umurnya dari tanam. Dari semai. Jadi dia standar dengan padi-padi pada umumnya, jadi usia 100 hari sudah bisa dipanen, dari tanam sudah bisa dipanen. Jadi tapi juga tergantung ini ya, cuaca juga. Semakin cuaca bagus ya semakin bagus seperti itu. Oke, itu aja untuk review yang ketiga, varietas yang ketiga ini. Kalau yang belum nonton varietas kedua, varietas pertamanya, linknya ada di bawah deskripsi ini atau nanti ada di akhir video ini. Termasuk apa sih, banyak yang kemarin saya tweet di Twitter menanyakan apa sih nama varietas padinya. Anda nanti lihat di akhir video ini apa nama varietas padi ini. Sudah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian dan sudah ada kok beberapa daerah petani yang di Jawa juga sudah nanam dan mereka bagus, responnya bagus-bagus seperti itu. Di akhir video akan ada nama varietasnya seperti apa. Oke, Sobat Tani, itu dulu. Kita ketemu lagi di review video saya yang keempat untuk varietas yang keempat. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like. Kalau perlu berguna silakan share di grup-grup WhatsApp atau grup pertanian Sobat Tani. Kita saling diskusi, kita saling share untuk masalah padi. Tidak ada yang lebih pintar, semuanya sama, semuanya hebat, tergantung wilayah dan lokasi masing-masing. Oke, sampai ketemu di video keempat. Ciao.